Langsung aja, ini dia bintang tamu kita. Koko namanya siapa kok? Aku namanya Audrey. Cewek cowok? Menurut lo gimana sih? Emang kurang jelas. Si Koko emang vibes-nya kayak Tarzan Cina. Oh, ular tuh punya pentil gak sih? Ini ada pantat. Mana? Lihat deh. Ini nih, lihatin. Tapi bener nggak? Dia mau. Punya bayi. Bapakku pernah pelihara buaya. Sedikit. Jadi daripada saya jual bakso tikus, saya lebih baik ngisi suara di episode kali ini karena memang tuntutan pekerjaan. Nah, di episode kali ini bocah-bocah dijamin excited karena menghadirkan ular, kadal, sampai mantan. Ingat, acara ini bersifat hiburan. Jika nggak kehibur, ya ilah masa sih, please lah, kehibur lah, please. Karena acara ini disponsori oleh... Selamat menyaksikan bocah-bocah kosong. Selamat datang dan selamat menyaksikan program satu-satunya di muka bumi dan di langit yang menghadirkan bocah-bocah kosong dengan harapan kita isi dengan bintang tamu. Selamat datang di bocah-bocah kosong. Masa gitu bang? Selamat datang di bocah-bocah kosong. Kita lagi-lagi bertemu Satwa liar. kembali. Oh iya, satwa liar ya. Iya. Tapi pernah ke kebun binatang nggak? Pernah dulu kecil. Ini pasti ngundang ini ya? Apa? Ngundang yang jaga buaya. Atau yang jaga Tadinya gajah. kita mengundang yang jaga buaya. Tapi- Cuman tadi ditelepon katanya udah dimakan. Pasti dar anjoy. Kapan terakhir kali ke kebun binatang? Pas kecil. 2023 Oh baru banget. ke safari. Di Taman Safari. Lihat apa waktu itu di Taman Safari? Naik gajah nggak? Kan ada yang naik, kita bisa naik gajah kan di Taman Safari. Kita bisa naik gajah. Bisa. Ada semua sih. Foto sama macan nggak? Emang bisa Jun. Bisa. Bisa foto sama macan bisa. Orang ke Taman Safari tuh mau foto sama macan. Cuman memang kalau siang, kalau foto sama macan siang lebih murah. Karena belum dikasih makan. Yor, kapan terakhir kali ke... Kapan ya? Udah lama banget kayaknya. Tapi lo nggak suka ya kebun binatang gitu ya? Soalnya aku pernah baca quotes kalau kebun binatang itu adalah penjara satu-satunya yang isinya nggak bersalah. Tapi kan dijaga. Oh, wah ini menarik. Debat. Dengan kita datang memberi uang, itu binatang-binatangnya kita beri makan buat binatang. Setuju nggak, Fion? Enggak, karena justru karena kita kasih uang makin cuan, banyak kebun binatang lagi yang dibuka, ditangkep-tangkepin. Iya. Terus juga hewan-hewan yang lagi hidup di alam yang aslinya dicuri, diambil. Itu nggak dicuri tapi dilindungi. Iya, kalau dilindungi di Suaka Marga Satwa gak sih? Iya, Bukan di kebun goblok. binatang. Tapi di safari itu gede banget loh, kayak hutan beneran. Tinggal Sebut merek nih. Kalian belum tahu kan Medan ini brand ambassador Taman Safari. Jadi memang dia punya. Tapi berarti lo juga lo menganggap diri lo sebagai ini ya, Fior, ya, pencinta hewan ya. Dulu soalnya aku pernah vegetarian, nggak makan hewan. Sampai berapa Tapi lama karena vegetarian? nggak tega, cuman lama-lama nyerah juga lah. Alam cuma Tergiur. Bintang tamu kita kali ini spesial dan tujuan kita menghadirkan bintang tamu kita yang satu ini adalah untuk meningkatkan awareness. apa tuh? Warning. Aduh, ya susah sih gue juga. awareness itu kayak kepedulian ya. Akhirnya kayak itu. Cates tuh, ya boleh deh. Boleh.
Cates tuh gini-gini tuh ngerti. Jadi kepedulian terhadap satwa kita, satwa liar. Oh beneran? Wih, Arsyad Ahmad ya? Beneran tentang hewan. Oke, Arsyad Ahmad. kalau bisa menebak, gua kasih masing-masing 1 kali kesempatan. Ini gua jamin lo bakal seru banget. Lo gak bakal ngerti. Asal. Memang tapi kita macannya. Apa? Alsyad. Bang Alsyad Ahmad. Arsyad Ahmad. Kamu? Rafathar. Ya boleh aja namanya nebak ya. Ya boleh, masa nggak boleh namanya nebak? Boleh. Kamu? Cipungnya kalau gitu. Oke, boleh. Kalau gitu langsung aja kita panggil. Tapi kita nggak bisa ngajak ngomong nih bintang tamu yang satu ini, kita nggak bisa ngajak ngomong. Langsung aja, ini dia bintang tamu kita. Berani nggak? Berani semua loh. Halo bro. Sampai jatuh HP-nya. Malah beneran dong, masa bohongan? Masa bohongan? Sejak kapan? Kalian berani nggak sama ular? Enggak bang, geli. Kita duduk dulu. Tepuk tangan sekali lagi buat Audrey. Gokil. Halo, selamat datang Audrey, sekali lagi terima kasih Halo. banyak. Thank you so much. Datang ke sini. Thank you so much. Dengan waktunya tuh datang ke sini. Udah boleh datang sama aku sama binatang-binatang ini ya? Yes. Kenapa kalian terkesima melihat Audrey? Kenapa Alsyad sih? Kenapa? Kenapa yang ente yang sensitif? Enggak. Sahabat gua Alsyad. Oh, sahabat lo. Kok namanya siapa kok? Aku namanya Audrey. Cewek cowok? Menurut lo gimana sih? Emang kurang jelas. Kalau yang suka main ular sih biasanya cewek ya. Si Koko emang vibes-nya kayak Tarzan Cina. Loh, Tarzan Cina Emang kelihatan kayak Cina. Iya. Loh, kok bukan Enggak, Cina. Iya. Ada Cinanya, Ada Cinanya. Ada kalau Tarzan kan awowo, dia haya. Gitu mungkin. Ada yang mau ditanya sama tentang Audrey? Tahu nggak ini ular apa? Ular kadut. Ular anaconda. Kok tahu? Oh, tahu sih Cates. Tahu dari mana? Tahu sih Cates. Lo kan nonton Nat Geo Wild. Anyway, ini fun fact. Audrey ini juga sering nonton konten Bocah-Bocah Kosong. Oh, kadang gua nonton. Jadi kalian silakan saya kasih pertanyaan untuk bertanya apapun tentang Audrey dan hobi Audrey. Vio. Kok ular tuh punya pentil gak sih? Oke, mungkin alat reproduksi ular kali ya, yang benar. Iya. Gua harus jelasin dulu. Ular itu reptil. Yang punya pentil hanya mamalia. Udah panik dia. Gak apa-apa. Yang punya pentil hanya mamalia. Jadi mamalia tuh kayak ya kucing, anjing, orang, monyet. Mereka punya Penting. Anda punya pentil tidak? Makanya tadi Audrey bilang saya akan jelaskan. Kita lihat sekuat apa dia nggak jelasin. Saya sudah berepisode udah skip bagian menjelaskan. Ya, Tapi gitu. Ya, jadi ular ini reptil. Jadi mereka nggak punya pentil. Alat reproduksinya ada di sini. Orang kira kan, tunggu. Orang kira ular tuh kan menarik. kepala, terus leher, selesai gitu kan? Ya, ternyata Ternyata ular ini tuh ada kepala, ada leher, ada badan, terus sampai ke sini nih ada ekor. Lihat nih, ini ada pantat. Ini nih, lihatin. Nih, ini nih sampai sini dong nih tuh. Nah, alat kelaminnya ada di sini. Nih, ini pantat nih. Ini cowok. Itu kecil amat. Kentalnya. Bukan, ini nyangkut ini. iya nyangkut. Tapi untuk ukuran ular tuh besar. Lo ular tuh bisa Jadi bikin ular anak. itu, Bukannya bertelur ya Nyangkut dia? nggak sini? Nyangkut nggak sih? Men? nyangkut dikit. Nah, ular itu alat kelaminnya kalau jantan ada 2. Oh benar. Cuman yang ini nggak bisa gua tunjukin. Kalau ular yang lebih kecil bisa gua popping. Jadi Ya. istilahnya boleh ngomong jorok nggak sih? Ya. Nanti editor, Iya. itu urusan Ya, editor. pokoknya tititnya itu namanya hemipenis. Hemipenis makanya ada 2. Jadi mereka tuh 2 gitu. Nah sama ular yang betina juga alat kelamin betinanya ada 2. Jadi Iya. iya itu. Miss V-nya. Miss V-nya ada Iya. 2 lubang maksudnya. Kenapa 2? Berarti kalau yang ini cowok 2, ini 2 begini dong? Betul. Memang. Lobangnya 2,
hemipenisnya 2. Ya. Jadi masuknya dua-duanya sekaligus. Pernah lihat mating nggak? Pernah lihat ular jantan dan ular betina tuh mating nggak? Nah, jadi gini. Kalau betina, dia tuh sebenarnya gini ya. Akan cuman begini doang nih. Zet gitu. Terus dia ngelok. Ngelok tuh itu artinya lilit. Bukan. Mengunci. kopulasi. Apa ya? Susah, Bro. Kalau anjing tuh kawin kan ada goyang-goyangnya nih. Iya, Terus ada gancetnya dulu. Yes. Nah, si gancetnya itu bisa last sekitar 1 hari sampai 2 hari. Wah, bener-bener nempel terus itu Jadi saat berhari-hari. alat Nempel. reproduksinya yang laki-laki masuk ke alat reproduksi yang perempuan, itu akan kayak nyangkut ya, lock ya? Betul. Lock, dia akan lock. Tapi ini bukan jorok ya. Ya, ini edukasi, net Edukasi. bio life. Betul. Bedanya yang ngomong tatoan aja semuanya. Wah. Ya kan bener, net bio life ya, bener ya. Ya, ini ngelock gitu. Kayaknya Cates terkesima sekali nih sama ular nih. Ini mau pegang? Mau. Mau Dikit coba? nggak? Enggak. Enggak. Oke, mau deh. Coba, pegang ya. Halo. Ini anaconda beneran ya. Ini bukan anaconda bohongan. Cewek atau cowok? Ini melolot. Ini jantan. Ini jantan. Jadi anaconda itu adalah ular terbesar di dunia. Awas, kamu dicium. Rekor terpanjang anaconda di dunia tuh berapa sih? Gue agak lupa, coba kurang lebih sekitar 9-10 meter. Kosongpedia. Anaconda merupakan ular terbesar di dunia. Menurut Mbah Google, anaconda pernah ditemukan sepanjang 10 meter dengan jenis anaconda hijau seberat 250 kg. Wow. Namun, menurut arkeolog, pernah ditemukan fosil dari ular dengan panjang 12 meter dengan perkiraan berat 1 ton, yaitu jenis Titanoboa pada 60 juta tahun yang lalu. Gimana? Jadi keisi kan? Ini gede banget. Tapi nggak segede yang di film-film itu bohong-bohongan. Tapi bener nggak? Nah, Pior namanya kan cowok dia. Dia kan mencoba. Sama buaya. Aman. Tapi yang paling Dia berani mau kayaknya lilit-lilit, Catis ya. Bang. Sini gue lilitin Aman. dulu aja ya. Aman. Ketis kamu otak. Aman. Tapi bener Lilitinnya nggak sih? di atas. Oh, ini ular. Dia nggak gigit. Enggak. Nggak gigit. Bang, tapi tiba-tiba kalau misalnya dia ngelit, aku mati gimana? Ada pawangnya. Oke. Nggak bakal mati. Tapi bener nggak sih cerita-cerita yang bilang katanya Ketis. Tapi bener nggak sih, Dri? Berani bang, berat. Berat. Sorry. Thank you. Pior tertarik? Enggak. Aman. Jadi mereka ini emang kuat banget. Ya. Jadi lilitan mereka ini sebenarnya bisa matiin sampai kerbau pun bisa. Jadi makanan mereka itu kalau kayak dia nih, gue kasih makannya tuh kelinci sama kambing. Wow. Bisa masuk tuh. Masuk. Karena kepala mereka ini bisa melebar gitu sekitar 5 sampai 6 kali badannya. Berarti ini sebenarnya bukan potensi terbesar aja dong, masih bisa lebih gede lagi. Jelas, ini masih bayi. Masih bayi. Berapa? Ini umurnya sekitar 3 tahun. Mana ada bayi sih itu? Ini bayi. Nanti gedenya kurang lebih 10 tahun lagi lah. Segede ini koko. Lebih gede daripada badan gua, yang jelas segede gini kira-kira. Nih. Wow. Tapi bener gak sih Diameter cerita-cerita yang bilang katanya anaconda tuh bisa makan manusia tuh bener? Bener. Oh ya, berarti kok nanti dimakan. Kambing aja kemakan, kerbau aja kemakan. Masa orang nggak Juga buat? sih. Ya anyway sebenarnya Audrey nih nggak cuman bawa ular, teman-teman. Apa? Audrey tuh nggak cuman bawa ular. Waduh. Bawa apa ya? Nah, Bawa Aku burung bawa ya? banyak binatang dari seluruh dunia. Kalau ini kan dari Amerika Selatan. Mau kita ganti nih? Apa? Ada lagi bang? ganti ya. Tapi aku Ganti nggak guys? Ganti ya. Ganti ya. Medan siap ya. Jangan reptil lagi lah. Jangan reptil, Yang oke. berbulu, yang berbulu. Kita tukar ya, kita Oke, tukar. kita tukar. kadang. Kok ada ya? Kita tukar. Loh. Aja lucu banget men. Hah, Lucu banget men. Lucu memang. Ini coba, ini binatang apa namanya? Monyet. Bener nggak monyet? Betul. Kamu takut ya kalau monyet ya? Lucu banget. Ini monyet betul, tapi monyet putih atau monyet albino. Ih, ada neneknya. Tapi lucu loh. Ada, nah kan tadi kalian tanya ada pentilnya nggak? Yang ini ada pentilnya. Wih, pentilnya pink ya. Ya memang berdasarkan observasi yang dilihat langsung di tempat. Ini cewek ya kak?
Ini betina betul. Tapi jantan juga ada pentilnya sama. Gede kayak Kal- gitu juga. Enggak, ini kecil karena ini masih bayi juga. Berapa tahun? Ini kurang lebih 3 Ih, tahun. gatel dia sama Bang Coki. Jantung berdebar-debar. Boleh gendong nggak? Gendong boleh. Mau coba? Oke. Tapi dia galak gak ya? Awas lo Enggak sih, ditapok enggak. Eh, awas Tapi dijambak pelan-pelan loh. ya. Pelan-pelan. Mau Awas ditarik. dijambak sumpah. Pelan-pelan kasihan. Dia kayak trauma gitu. Oh, iya, dia maunya sama gue. Kasian, jangan dia takut. Takut dia sama Vio. Oh, sama rambutnya. Tapi ini nggak di bleaching, ini asli. Oh, ini asli. Jadi ini albino. Albino tuh ciri khasnya adalah matanya merah. Jadi lihat baik-baik matanya tuh merah-merah kebiruan gitu. Oke, ini spesies monyet apakah? Ini namanya Macaca fascicularis. Biasanya sering dipakai jadi topeng monyet gitu, tapi nggak boleh sekarang. Udah di band. Iya kasih. Di ban sama LSM. Oh. Dan peraturan dari Inggris bahwa monyet itu bukan peliharaan. Jadi ini tuh bukan peliharaan, ini tuh rescue. Oh, rescue. Jadi kalau kita lihat ekornya tuh udah nggak ada nih. Jadi ini tuh aku selain pelihara juga Lu kita dia mau meja. dia Dia narik. selain kita pelihara juga kita rescue hewan. Jadi kayak hewan-hewan kayak gini tuh yang ini tuh ekornya putus karena terlilit jebakan binatang di hutan. Sedangkan ini monyet langka. Ini kalau dilepasin lagi ke Gak hutan bakalan survive. nggak bakalan survive. Udah ekornya nggak ada, albino pula. Dibully ya? Dibully ya? Gampang Dibully. dilihat. Jadi gini, monyet itu kalau kita mau balikin ke hutan, mereka itu harus satu koloni. Nggak bisa satu individu doang. Ya, mereka berkelompok. Karena kalau satu individu, dia lihat, oh ini beda nih. Ini Cina sendiri nih. Oh kita bunuh rame-rame. Kurang lebih begitu. Kurang lebih hampir mirip ya. Hampir mirip. Mana sama-sama putih lagi ini. Ini putih sendiri nih, kita bunuh rame-rame sama yang coklat-coklat yang lain. Gitu. Makanya kita harus rescue. Tapi dia tuh bisa ngerti nggak dipelihara? Bisa bonding nggak? Bonding, bisa bonding. Ini buktinya sama Fior nggak mau, sama gue mau. Dia lagi makan. Coba kenalin nama. Maiden. Coba, nih namanya Maiden. Siapa nama dia? Namanya Caca. Caca dan Coki. Anjir. Pegang Wing. Tapi Medan lebih berani sama monyet daripada sama ular. Dia takut. Soalnya Wing, sama kalau reptil megang. takut. Oh sama reptil takut. Sama reptil takut. Emang Geli, punya pengalaman geli. buruk sama reptil. Bapakku pernah pelihara buaya. Iya buaya. Gigit. Oh iya dia Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak kena. Aman. Gak apa-apa. ini makanan gue sehari-hari. Iya, untung kan tadi belum kamu peluk kan? Iya. Coba kamu peluk, iya. Kalian coba sambil nanya. Kalian sambil nanya. Aku sambil bersihin ini. Aman. Tapi bau nggak? Lumayan sih. Kayak tai orang ya. Iya, ya udah biarin aja dulu dah. Kayaknya gua gak kuat juga. Santai, men. Caca. Kok aku mau nanya kok. Boleh. Kalau misal Koko pelihara si reptil itu kan tadi Koko bilang kalau misal dia tahu kalau misal itu manusia doang kan. Nah Koko nggak takut dimakan diem-diem Sama reptil. sama si ular. Iya. Ular ya reptil ya. Jadi kalau aku pribadi tuh kalau ular kita lihat dari size mulutnya. Kalau takut dimakan sih, kalau aku nggak takut dimakan. Lebih takut kalau keinjek sama bisa kobra gitu, lebih takut itu. Oh, ada yang berbisa lu punya juga? Ada juga yang berbisa. Jadi kalau berbisa, sejujurnya lebih gampang bunuh orang. Jadi kalau yang kayak piton, anaconda, mereka tuh lebih ngukur. Dia tuh ngeliat kita juga takut sebenarnya, karena kita gede, lebih gede daripada mereka. Berarti nggak seperti yang digambarkan di film-film Hollywood atau apa gitu. Mereka predator gitu. Nah gini, ular yang makan orang, biasanya orang yang dimakan kalau nggak anak kecil, nenek-nenek. Yang udah sakit lemah ya. Betul. Jadi dia akan lihat survival of the fittest. Yang mana yang paling fit, dia nggak akan serang. Tapi Oke. kalau yang lemah dia serang. Kalau gitu gue mau nanya menurut pandangan profesional lo. Di antara 3 ini yang paling mungkin dimakan ular siapa? Masih aku anjir. Kenapa Tunggu lo ya. ngerasa lu? Gue Tunggu ya. kecil gak sih? Kalau menurut penerawangan aku nih, Ya, menurut pengalaman lo? bener Maiden. Oh iya? Gak tahu kalau menurut aku kamu sedikit insecure ya. Insecure maksudnya? Maksudnya kayak sama diri sendiri kurang Aura- percaya gitu auranya auranya. berarti. Iya. Ada rasa-rasa insecure sedikit gitu.
enggak. Cuman karena pendek jadi gampang dimakan gitu gak sih katanya lebih. Itu insekuritas diri sendiri sebenarnya. Lah, katanya Koko bilang kalau badan kita lebih besar dibanding ularnya, dia Iya nggak benar. berani makan. Tapi Iya. tapi dia Enggak, lihat aura juga. Maksudnya kokonya tuh kayak kamu tuh ada kayak sedikit nggak yakin sama dirimu sendiri Betul. gitu. Terhadap ular. Terhadap siapapun. Terhadap siapa? Pokoknya kalau kamu ketemu ular, kamu harus aku yakin. Gitu. Oke, aku gede sih. Gak apa-apa, jangan. Oke, Kalau kita bilang enggak nih, contohnya kayak gini nih ya. Ya. Enggak boleh. Enggak. Dia nggak akan mau ambil. Ih lucu ya. Itu namanya kita yakin sama diri kita. Karena binatang tuh baca energi. Nih, enggak boleh ya. oh berarti kita harus kelihatan alpha. Enggak boleh. Oh pantes kok anjingku takut sama Tidak aku. akan ambil lagi dia. Jadi mereka akan enggak boleh ya. Dia mau minum gak sih? Bisa minum. Coba bisa. Bisa. Oh, udah disiapin. Ini aku ada. Enggak dong, kegedean dong. Lo juga ada aja lu. Bekas galon ya. Mereka itu sebenarnya bisa nurut sama kita segitunya karena namanya juga Ini. kayak gitu atau bisa juga begini. Ini. Kayak ada manis-manisnya. Beda. Nanti aja kalau dia pasang built-in. Karena gue kasih jadi dia mau. Jadi binatang tuh sebenarnya nurut sama energi orang yang lebih atau individu yang lebih alfa dari mereka. Itu binatang. Hampir semua begitu. Manusia juga begitu kayaknya. Iya. Berarti sebenarnya kalau misalnya kalian memelihara apapun, kita energinya tuh harus di atas dia. Betul. Supaya dia mau nurut. Anyway, kalian bisa nebak gak? Ini harganya berapa? Wah, mahal lah itu. 60-an. Oh. 120. Ya kalau misalnya tapi ini ada harganya gak sih waktu lo rescue? Waktu rescue itu tidak mungkin ada harga karena rescue kan kita menyelamatkan dia ya. Iya. Cuman kalau di pasar gelap, Oke, di pasar gelap. pasar gelap tuh sebenarnya udah nggak boleh kan. Iya. Kalau di pasar gelap mungkin harganya sekitar 25 sampai 30 juta. Monyet seperti ini. Itu bayi. Bayi. Jadi sedihnya adalah kalau bayi-bayi ini tuh diculik dari mamanya. Jadi mamanya mungkin ditembak. Iya, karena kalau mau ngambil anaknya, mamanya dimatiin atau enggak dia bakal nyerang gitu. Betul. Itu yang kita lawan sampai hari ini. Tapi kadang LSM suka salah. Dalam arti? Dalam arti walaupun kita pelihara, mereka kira kita memelihara mengambil dari ibunya padahal kita rescue. Oh, bahkan pengetahuan ini aja tuh nggak semua LSM paham ya bahwa Iya. rescue dan beli itu adalah Berbeda. Oh. Oke, ini sepertinya Medan udah mulai mulai familiar, udah mulai nyaman ya. Kayaknya Medan udah mulai nyaman. Langsung aja kita panggil bintang tamu ketiga. Tapi sebelum gue bawa ke bintang tamu ketiga, tamu ada yang mau ketiga. tanya lagi nggak nih? Aku mau sih terakhir. Soal monyet. Kok kalau yang monyet ini kan Koko pernah nggak denger yang kayak ada berita orang meninggoy karena diserang sama monyetnya sendiri? Banyak. Nah, itu kenapa bisa terjadi, Dri? Simpanse terutama. Oh iya sih. Tunggu, lupa. kita harus bedain monyet sama kera. Itu beda. Bedanya apa? Beda. Jadi gini, kalau monyet itu tuh Family friendly. dia primata yang satu rumpun sama manusia. Jadi common ancestor-nya namanya hominid. Jadi hominid tuh kalau kera tuh biasanya cuma ada 5. Jadi gorila, manusia, bonobo, simpanse, orang utan. Sisanya itu monyet. Nah paling gampang bedain ya, kalau monyet itu ada ekornya biasanya. Kalau kera tidak punya ekor, tapi nggak semua ya. Iya. Nggak semua. Ini cara gampang ngebedainnya. Cara aja. gampanya monyet-monyet itu ada ekornya atau ada tulang ekornya. Oke. Ini kayaknya lu sebenarnya pencinta hewan ya. Lu gemes ya ngeliat gini ya, gemes. Iya. Ya? Makanya aku dari itu dengerin. Kan tuh. Lucu sih. Oke, kalau gitu kalau lo suka yang gemes-gemes, gue jamin yang ketiga ini lo pasti lebih gemes lagi. Pasti kadal ya. Oh, jelas ya. Oke, kita bawa ya. Nah, yang ketiga ini Waduh. Ya, Wah. Wih, itu biawak ya? Tebak, coba ini hewan apa? Bunglon. kenapa kok cabai gitu? Nah, gimana rasanya? kulitnya mirip sama- tapi mirip-mirip kayak kulit-kulit dompet gitu mirip-mirip. Bener banget. Mau coba. Sumpah gue coba. Sumpah gue nggak bohong. Akan coba. Biar dulu. Vior nggak apa-apa, Vior. Berani ya, Vior ya. Aku tuh bukannya nggak berani gara apa-apa, geli. Kenapa mirip kulit dompet? Nah, kenapa? Kebetulan sepatu gua juga ini kulit biawak. Real. Real biawak, ada suratnya. Ini dia makannya apa, Andre? Makannya daging ayam. Ayam. Daging-dagingan lah pokoknya. Gokil, ini mah, sorry nih, dengan segala hormat, ini mah makannya lebih mewah ini daripada anak kosan. Anjir, makannya ayam segala macam. Berarti Kak, dia mau kemana? ya? Mana. Tenang.
Kalau kayak gitu jangan panik. Kalau kayak gitu kamu jangan panik. Jangan panik. Harus ingat tadi katanya Ko Aldri apa? Alfa. Apa? Nih, ini kan dia berisik nih ya. Apa maksudnya dia goyang-goyang nih. Aku pengen gendong Kita lihat lagi. nih cara dia diem gimana. Cuma gini dong. Ya Diam. kalau Alfa tuh gitu. Dia diam. Dia ikut energi aja. Kalau kita yang gini-gini ikut gini-gini juga tuh. Oh ya ada giginya nggak sih Dri? Ada. Mau lihat nggak? Mau. Oh. Nggak ada gigi. Tuh, lihat ya. Lumayan ya. Sebenarnya yang bahaya bukan giginya. Apa? Jepitan rahangnya. Ini bisa ngesobekin tangan, bisa ngesobekin kulit. Makanya Fior berani banget, bagus banget, nih, keren. Tepuk tangan dulu buat Fior. Sumpah soalnya kayak seorang. Ini sangat mengerikan sebenarnya. Kenapa kok dia kok suka disayang-sayang gitu sampai Karena ini piaraan. Jadi hewan itu tuh kayak orang ya. Kalau dari kecil kita bayiin sampai tua kita bayiin. Dia baik. merem. So imut anjir. Bukan so imut emang ngantuk dia. Gokil. Jadi reptil tuh merem karena dia tuh sebenarnya males atau merasa nyaman. Tuh tadi gua hampir digigit kan. Iya. Barusan banget. Jadi ya kita harus memperlakukan dia senyaman Gokil. mungkin. Tapi nggak tajam sih. Ih, pengen gendong lagi. Berat nggak? Kamu gendong lagi. kamu nggak Awas berubah loh, nanti pikiran. disobek loh Jatuh tanganmu. cinta lama-lama nih. Berat nggak Fior? Wah, udah nggak apa-apa. Nggak apa. HP mah aman. Tapi ini kalau ini bebas diperjualbelikan kan? Jadi ini binatang dari Argentina. Ih, geli banget Semua sih. hewan kalau yang impor Pengen punya bayi. semua hewan kalau yang import atau dari luar negeri belum ada undang-undang yang jelas di Indonesia. Sebenarnya abu-abu lah. Tapi masih sampai hari ini bebas diperjualbelikan. Tapi tetap pakai surat izin kan? Izin untuk masuk ke Indonesia iya. Waktu kita import dia ada izinnya. Berarti Koko ini orang kaya ya? Kenapa dia? Mungkin pertanyaannya gua perbaikin. Mungkin pertanyaannya ini kan berarti nggak murah, Dri. Kayak misalnya lo, ini gue yakin juga belum. Iya, ini kayaknya belum semua koleksi lo kan? Belum. Iya, total deh. Lo total ada berapa yang lo koleksi? Bukan koleksi kali, katakan yang lebih tepat apa ya? Yang kita pelihara dan Yang kita pelihara dan rescue ada berapa? Ada juga nih koleksi kok nggak apa-apa juga. Oh iya. Total ada berapa? Total mungkin sekitar ada 250 sampai 300 ekor. Rata-rata setiap 200 ekor Koko punya. Kurang lebih tapi 200. bermacam-macam. Cuma macam-macam, ada yang gede, ada yang gede banget, ada yang kecil. Apa aja itu kok? Ada yang kayak kutus gini doang. Macam-macam ya dari reptil, terus aves, mamalia. Jadi Singa ada. babi aku ada, babi. Kucing-kucingan ada, tapi bukan singa. Kalau singa itu harus ada izin kebun binatang. Kalau bayi, kok bayi sih? Buaya. Buaya ada. Kebetulan kalau buaya nih, aku pernah digigit buaya nih. Lihat, Itu bopak. bukan bopak, dagingnya copot, bukan bopak lagi. Ah, dagingnya copot. Terus Kok bisa? dijahit. Buaya sayangnya. Gini, resiko melihara atau rescue hewan-hewan gini kan nggak semuanya mereka sadar kalau mereka dipelihara. Betul. Tentu kan pasti ada insiden-insiden yang di luar kemampuan kita. Itu bikin lo kapok. Men, kalau daging copot sih gue kapok ya. Kalau lo tuh Nggak trauma kan? Trauma tetap. Jadi kita lebih berhati-hati. Jadi gini, kalau miara hewan itu kegigit, itu sebenarnya kecelakaan. Kayak kita nih pembalap MotoGP. nah ya, make sense. Waktu belok Make kecelakaan, sense. Make sense. gitu Make loh. sense. Bukan kita trauma jadi pembalap, tapi kita waktu belok lebih hati-hati. Sama waktu kita main Cobra misalkan, kita tahu kalau dicolek sebelah sini dia muter ke sini. Kalau kita angkat dari bawah, dia naiknya begini gitu. Jadi kita lebih hati-hati. Insiden terparah yang pernah terjadi dalam semua rescue collect apa yang pernah lo nih? Ini termasuk parah buaya. Itu sih bukan parah. Gue pernah digigit harimau di sini. Harimau. Ini harimau. Selennya Alshad. Ini Alshad. Selen yang harimau putih. Di Jakarta itu. Cakar. Terus apa lagi? Pernah digigit tapir gue di sini. Sorry, ini kayak diksi lucu digigit. Tapi sakit nggak sih, men? Sakit bro. Sakit tapi Gue pernah digigit jerapah di bibir. Serius. Dicium dah. Jerapah. Padahal kelihatannya jinak ya. Iya di bawah bak Taman Safari Prigen. Digigitnya gimana itu? Jadi- Koko mau cium dia. Nah gini, kalau kita kegigit hewan, biasanya itu salah kita sendiri. Kenapa? Karena hewannya itu sebenarnya nggak mau gigit kita. Tapi Kebetulan kayak misalnya yang jerapah nih, gue iseng. Oh, Wortelnya gue taruh di mulut. Dia makan. Bibir gue juga kemakan aja. Itu mah Anda emang error. Kayak gitu sih, Anda emang error. Tapi berarti salah satu yang paling berbahaya yang daging lo copot itu ya? Daging gue copot, digigit harimau ini berbahaya juga. Jadi tembus sampai tulang kering. Ditarik 1 meter waktu itu. Gila. Terus
Gue tertarik. Lu ada kobra berarti di rumah? Kegigit kobra juga pernah, itu juga lumayan berbahaya. Kegigit king cobra, bukan kobra. Nah, kalau king cobra tuh interval sampai dia itu ideal untuk diselamatkan dari mulai dia gigit berapa menit? Itu kan bisanya tuh. Soalnya kan Ini kita, tergantung Bang Coki. Jadi kegigit kobra itu ada beberapa tipe. Ada wet bit, dry bit. Sebanyak apa bisanya masuk ke badan kita? yes. Kalau bisanya banyak, 5 menit juga mati. Kalau bisanya banyak dan antibodi kita nggak kuat. Oh, faktornya banyak. Misalkan kayak Bang Panji nih kan kuat Iya, kan? iya. Dia antibodinya udah kebentuk. Dari kecil mungkin kegigit kobra mulu. Jadi kebal. Itu real kalau kita Real. sering digigit ular tuh kita bisa resisten real. Betul, real. Kayak Gua kita kira minum bercanda, antibiotik anjir. Bang. Kok aku mau? Gak juga dong. Kenapa kepentingannya? Jangan dong. Jangan Ya biar dong. kuat. Iya. Kok aku bener mau loh. nanya deh, Heeh. kenapa Koko punya Black Mamba gak? Apa itu? Black Mamba aku belum punya kebetulan. Pengen sih, tapi dari Afrika harus impor dulu. Kenapa sih Black Mamba suka disama-samain kayak Itu jawabnya gimana? emang bentukannya mirip Enggak juga itu Nggak, mungkin Kobe sama-sama berbisa kali ya. sama berbisa. Tapi enggak juga Kobe Bryant kan enggak kan? Black Mamba tuh sebenarnya karena besar mungkin. Besar dan hitam. Dan hitam, besar dan hitam. Mungkin karena itu. Tapi Fior kayaknya tertarik nih. Sama Black Mamba. sama ini, Apa? Pink Venom. Itu mah Blackpink itu mah. Bukan emang ada ularnya beneran. Enggak ada. Pink Venom setahu gua nggak ada. Ada nggak ular warna pink? Ada, banyak. Banyak. Tapi bener gak sih katanya kalau ular tuh semakin dia berwarna-warni semakin berbisa? Tunggu, gini, ular itu terbagi di beberapa genus ya. Jadi biasanya ada 5, ada piton, boa anaconda tuh boa, piton tuh kayak sanca-sanca, ada elapid tuh black mamba, cobra, king cobra, ada viper. Nah, viper ini yang warnanya Ngejreng. dan ada colubrid juga. Warnanya ngejreng, tapi nggak semua ular ngejreng. Contohnya kayak ini nih, ular yang ini. Ini tidak berbisa ini. Ini koral kan? No, salah. Ini milk snake. Mirip sama coral snake. Coral snake berbisa, milk snake enggak. Jadi nggak semuanya yang warnanya ngejreng itu berbisa. Kok ada gak ular Koko yang jomblo? Ini temen saya jomblo nih kok. Gue suka nih kalau ditanya pertanyaan jomblo. Iya kok, kenapa kok aku jomblo ya? Kagak ada hubungannya kenapa lo nanya aku anjing lo. Bener lagi gue jomblo. Dosa itu. Anyway kalau misalnya ular derik, lo punya rattlesnake lo ada? Sempet punya, sekarang udah nggak ada. Ular derik rattlesnake tuh dari Texas, Ya, Amerika. yang Betul. yang bunyinya gitu. Rattlesnake, ular derik itu viper. Itu mematikan ya? Sangat mematikan. Lebih mematiin dia apa kobra? Beda jenis bisa. Jadi bisa itu juga terbagi-bagi lagi. Ada yang nyerang darah, ada yang nyerang sel, ada yang nyerang saraf. Ya. Kalau si itu apa? Apa tuh? Apa itu? Apa itu? Derik. Ular derik, rattlesnake itu Dia nyerang apa? Dia bisa nyerang kalau nggak salah ya, Iya. sel dan saraf kalau nggak salah. Sel dan sel. Jadi mereka tuh kalau nyerang ya kemungkinan besar orang tuh gampangnya ya sejam 2 jam bisa mati sih. Tapi lu di usia berapa, Dri? Mulai sadar bahwa kayaknya passion gue nih memang mengkoleksi, merescue, melihara gitu. Karena ini kan bukan hobi-hobi yang gampang. Yang ya. umum. Bukan udah bukan hobi umum. Gampang juga jelas enggak. Sebelum lo jawab juga, kira-kira sebulan tuh berapa kilo daging tuh pasti minimal habis. Pertanyaan pertama ya, Iya. dari umur berapa? Kurang lebih dari umur 13 atau 14. Apa hewan pertama? Hewan pertama, hewan pertama sama kayak kalian lah, anjing, kucing, Ular bebek, dari ayam. siapa? Iya, kenapa kok tiba-tiba Beli- bisa... ularnya dari siapa? Ular, dari siapa? kesukaan itu tuh sukanya dari siapa? Emang dari keluarga, emang pencinta hewan? Enggak, jadi keluarga. Aku tuh pernah diusir dari rumah bang. Karena Piara hewan. ya kalau ente peliharanya anaconda mah ya iyalah orang kaget juga. Piara ular, jadi diusir dari rumah. Iya. Tapi pada akhirnya kita serumah yang pindah, hewannya yang tinggal. Anjir dia menangin hewannya loh, gokil loh. Dia true penyayang binatang. Serius Oke. itu benar. Nah, mungkin Fior atau Cates atau Maiden nih pengen nanya nih. Mungkin ini juga tips buat kita semua, misalnya kita lagi pergi kemana. Sebenarnya tips pertama kalau kita ketemu hewan buas tuh apa sih? Mungkin kita beda-beda sih ya sebenarnya. Tergantung circumstancesnya kayak apa ketemunya. Ketemu adep-adepan sama apa? Misalkan sama ular, Iya. baiknya kabur. Oh itu udah paling bener ya? Betul. Kalau ketemu harimau, Iya. tiba-tiba nih ketemu mata harimau, jangan kabur.
Liatin dia, diem aja liatin. Anjir itu mah adu nyali ya. Serius itu paling Karena serius. kalau kita Kalau madep nggak belakang kalau nggak dikira- diem kita maju malah. Oh, kenapa? Karena kalau kita madep belakang, aku pernah baca ntar dikira kita mau kabur ke mangsa gitu. Betul. Dan mereka kalau nggak ada harimau kalau nggak ada belakang pasti serangan pertama tuh ke leher. Kalau kita ada belakang harimau dari belakang kan kita nggak bisa lihat. Oh iya ya. Sedangkan harimau atau kucing-kucingan ya titik lemah tuh di hidung. Jadi kemungkinan besar kalau kita ketemu harimau, kalau kita mau lawan memang harus dilawan. Iya. Pukulnya di bagian hidung. Bukan dipukul ya, mungkin di Iya. tap-tapnya di bagian hidung. Gitu. Iya. Berarti ya kalau itu memang udah nggak ada jalan lain. Udah nggak ada jalan lain. Kalau masih ada jalan lain, kita liatin dia mungkin ya. Terus dia energi kita lebih kuat, dia kabur, baru kita kabur. Itu kalau permacan-macanan begitu. Nah, tapi kalau misal terpaksa, padahal takut tapi terpaksa lihat depan gimana? Jadi udah ngompol duluan sambil ngeliat gitu. Ini tinggal meninggalnya aja. Kalau kita lawan harimau pasti mati. Iya, Pasti. Karena memang mereka didesain untuk jadi predator. Ya? Pasti mati kalau dilawan. Kalau kita sini kayak Ya. kesel nggak? Ya bisa sih harimau. Assalamualaikum. Langsung wassalam. Ini nama hewannya apa ya? Aku lupa. Tegu namanya. Kok apa rasanya dijilat tegu? Dia kebetulan nggak jilat sih, tapi mau kalau lidahnya tuh kalau reptil terbagi dua gitu. Mungkin rasanya agak-agak geli-geli enak ya. Iya, karena Dia begini-begini tadi. Hah? Gitu-gitu terus dari tadi. Tapi Fior emang Aus ya. Fior kenapa nyaman suka sama Gemoy reptil? ini pipinya tuh, cukup tuh pipinya. Jadi mau pelihara. Hah? Jadi mau pelihara tegu. Takut gak bisa ngurusnya. Kok aku mau nanya terakhir, kalau Boleh. misal ketemu beruang, Ah, menarik. tuh orang-orang kan pada di TikTok bilang kalau misal ketemu beruang udah bisa, iya. Iya. Nah, seberapa valid tuh? Valid banget. Jadi ada hewan-hewan beberapa yang lebih daripada kalau orang kan nanya pasti harimau gitu ya. Ya, Ada hewan-hewan yang jauh lebih mengerikan daripada harimau, singa gitu-gitu. salah satunya beruang. Salah satunya beruang. Kudanil. Oh iya, kuda Udahnya lebih parah lagi. Beruang tuh bisa berdiri. Dia bisa nyakar, bisa meluk, bisa ngangkat, bisa banting. Itu mah atlet WWE. Kebetulan kabut juga kan. Oh iya, benar, Karena benar, sama benar. sama beruang grizzly. Jadi mereka itu jauh lebih powerful daripada kita. Ditambah berat badan jauh lebih di atas kita. Kalau kita ketemu naga, Nggak ada. Ketemu naga nggak ada. misal kita kepental ke dunia apa, galaksi apa, ketemu naga itu kita harus apa nih? Misal dia ada naga di. Susah banget. Mungkin lebih banyak perkuat agama ya. Nah, ya, kalau ketemu naga mah kamu nonton aja film di Netflix tuh, Damsel tuh. Dinonton. Nah, itu diapain naganya? Naganya dijadiin temen. Nah, ya udah itu. Oh iya. Oke, pertanyaan terakhir. Oh, silakan. Ini bisa dibawa tidur nggak? Bisa, itu udah mau tidur tuh. Kalau di Iya, kasur barusan gitu, di melek kasur nih. dipeluk-peluk. Bisa. Dia ee. Ya, tergantung. Bisa juga Selama masih punya alat kelamin dan anus pasti bisa. Tapi aman. Gue enak Fior. Enggak lah. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Tuh, gak apa-apa. Loh, Biar kira. nanti dipotong di TikTok nih. Kadal aja disayang apalagi pacarnya. Kenapa? Tegu, Kenapa? kamu mau lihat pacar aku gak? Enggak, udah enggak kenapa. Malah absurd. Anyway, Audrey, lo hewan terbuas yang pernah lo taklukin apa? Kalau dibilang terbuas semua buas sih bang. Jadi kayak, iya misalnya ya buaya buas. Monyet-monyetan ada yang buas. Ya. Kucing-kucingan mungkin harimau, singa buas. Jadi setiap jenis ular, kobra buas. Jadi setiap jenis gue pernah sih. Cuman kalau impian, Nah, ini dia. Impian seorang Audrey. gue pengen banget kayak berhadapan langsung sama grizzly bear yang tadi. Apa itu Ya ya? mati gue. Grizzly bear dan mungkin black mamba. Waduh. Mungkin nanti kalau udah ada kesempatannya dan grizzly bear-nya udah ada, kita undang lagi di Bocah-Bocah Kosong. Amin, siap. Kita undang lagi di Bocah-Bocah Kosong, nanti langsung nanti dilepas. aja. Kenapa emang? Ngobrol lagi. Kok, kalau misal Koko udah berhadap sama grizzly bear, Koko ngapain? Kabur! Enggak. Kabur lah. Oh, beneran paling, kabur. paling make sense adalah kalau jadi manusia, kita ngelihat sesuatu yang lebih ngeri, lebih
bisa chance kita tuh mati besar, paling bener tuh kabur. Segede apa dia? Gak ada cara lain. Apa? Segede apa dia? Lampu itu ada nggak? Kayaknya ada. Segini ada. Mungkin 2 meteran, 2 meter something. Kalau dia berdiri gitu sih ada. Dan beratnya mungkin bisa sampai 200-300 kilo. Itu sebenarnya nggak dicakar, ditimpa aja mati sih. Mati. 300 kilo sih. Kok kalau kanguru kan aku lihat orang suka menarik tinju tuh. sama kanguru tuh, itu kan gede Oh juga. iya, kanguru juga gede. Tapi kanguru dari mana dulu ya? Kalau kanguru Aussie gede dan dia berotot gitu. Iya. Iya kayak tangannya Pokemon, kayak aku juga ototnya berotot gitu buff sih. gitu dia. Bab. Jadi memang dia bisa tinju. Diajarin siapa kok? Ya susah. Chris John mungkin. Dia latihan di sana dia. Ya sudah kalau begitu, Audrey, thank you ya. Thank you, aku yang thank you. Udah menyiapkan, udah menyisikan waktunya untuk datang ke sini. Terima kasih banyak buat Audrey. Sebenarnya menurut gue sih pelajaran yang bisa kita ambil adalah ya apapun bentuknya makhluk hidup tetap makhluk hidup ya. Mereka juga layak dapat rumah. Jadi kalau misalnya teman-teman memang tertarik untuk bisa memiliki makhluk hidup, mungkin kesempatan yang oke untuk mengconsider rescue ya. Betul. Jadi intinya gini. Gak apa-apa, biarin aja. Intinya adalah setiap makhluk hidup tuh kan dikasih nyawa Ya, untuk hidup. ya, Dan berperan untuk ekosistem maupun keberadaan dia ini pasti ada gunanya buat dunia. ya betul. Gitu. Jadi pastinya kita nggak boleh menyakiti Ya. dan jangan sampai makhluk-makhluk hidup ini tuh hidupnya sia-sia gitu. Betul. Itu yang harus kita jaga. Intinya respect buat Audrey. Semoga apa yang lo lakukan bisa ada dampaknya ke environment. Respect sekali lagi. Thank you so much. banget. Dan terima kasih sudah menonton Bocah-Bocah Kosong. Dan buat teman-teman yang nonton di sini yang mungkin tertarik, kira-kira binatang peliharaannya sukanya apa-apa, komen aja di sini. Silakan komen di sini dan sampai ketemu lagi di episode Bocah-Bocah Kosong selanjutnya. Terima kasih. Di bocah-bocah kosong, di bocah-bocah kosong. Ada Kevin, ada Medan, juga Pia. Semua kosong. Kosong. Masa gitu bang?